Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Malam hari ini saya ingin berbagi renungan bagaimana dalam kehidupan ini saya ibaratkan seperti kita melakukan perjalanan di mana kita harus menghadapi perjalanan itu kadang berbatu, kadang berbelok ke kiri, ke kanan, jurang maupun ke gunung, sehingga kita mencapai tujuan dalam perjalanan hidup kita. Demikian kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita harus jalani sampai ke tempat tujuan kita, yaitu kehidupan kekal. Malam hari ini saya ingin memberikan judul renungan saya, hidup adalah pilihan. Mengapa saya ngambil judul demikian? Karena kita seringkali dalam kehidupan ini harus memutuskan pilihan. Mana yang harus kita pilih? Sehingga kita tidak salah jalan. Kita tidak mengalami hal yang jelek dalam kehidupan ini. Mari kita baca di dalam Ulangan 30 pasal ayat 19. Aku, Tuhan, memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Luar biasa bukan? Tuhan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi. Tuhan memperhadapkan kita pilihan. Pilih kehidupan atau kematian. Pilih berkat atau kutuk. Nah, seringkali kita dalam menentukan pilihan itu seakan-akan benar. Tapi harus kita ingat, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus milih kehidupan. Karena di dalam kehidupan berkat itu terus mengalir buat kehidupan kita. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, pilihlah hidup dalam pertobatan. Pertobatan adalah pilihan, saudara. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kelihatannya kita seperti orang yang baik, tetapi kalau kita tidak memiliki pertobatan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak berkenan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita di mata Tuhan seperti telanjang. Tidak ada sesuatu yang kita bisa tipu daripada Tuhan. Banyak dari kita tetap hidup dalam dosa, tetap dalam kehidupan yang lama. Walaupun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah melayani Tuhan. Bahkan ada juga hamba-hambanya yang tetap berperilaku, tetap tidak menjaga hati dan pikirannya, sehingga kehidupan lamanya masih dia lakukan di dalam kehidupan ini. Luar biasa, saudara, firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan suka tentang pertobatan. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan hidup, baik
kita saat ini yang hidup sampai keturunan kita. Mari saudara-saudara, kita harus menentukan pilihan yang benar. Karena apa yang kita pilih menentukan masa depan kita. Kita harus benar-benar memilih yang benar. Tuhan suka pertobatan. Ambil satu keputusan untuk kita supaya bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita tetap milih dosa, kehidupan lama kita jangan berharap berkat-berkat dari Tuhan. Walaupun kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan hal yang dosa, kita akan menuai kematian, kebinasaan. Sedangkan kita kalau menabur tentang kehidupan, tentang hal-hal yang baik, melakukan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kekekalan, kita akan diberkati, kita akan menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Maka dari itu saudara, malam hari ini saya ingin memberikan satu dorongan bahwa kita harus benar-benar memilih untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kehidupan kita ke depan, masa depan kita, terjadi hal-hal yang baik, terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang kedua saudara, seringkali kita dalam kehidupan ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat-sangat sulit, krusial, yang benar-benar kita tidak mampu. Kebanyakan daripada kita, manusia, kalau segala sesuatu yang kita hadapi ini sulit dan harus diputuskan mana yang harus kita pilih, dan sangat-sangat berat buat kita, maka kita mesti berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Namun di poin kedua, saya berharap libatkan Tuhan senantiasa dalam menentukan pilihan. Poin kedua, jangan di saat-saat tertentu saja. Di setiap hal libatkan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan jawaban mana yang harus kita pilih. Bukan dengan kekuatan kita, mana yang harus kita pilih. Karena apa? Karena kita tahu kehendak Tuhan itu jauh lebih indah daripada kehendak kita. Kehendak Tuhan memiliki satu rencana yang indah buat kehidupan kita. Kita tidak tahu akan masa depan kita, tapi Tuhan tahu tentang masa depan kita. Maka dari itu, kami berharap libatkan Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita, apalagi dalam setiap mengambil keputusan yang harus kita pilih. Karena kalau kita libatkan Tuhan, berarti kita mempersilahkan kehendak Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan otoritas daripada kehidupan kita, dan mempersilahkan Tuhan campur tangan dan memimpin kehidupan kita, maka semua berkat, semua hal-hal yang luar biasa, perlindungan, penyertaan, senantiasa dilimpah-limpahkan buat kita semua. Ini firman Tuhan, saudara. Tuhan berjanji akan memberikan hidup baik saya, baik kita, maupun keturunan-keturunan kita.
Ini janji Tuhan ini. Maka dari itu saudara, senangkan hati Tuhan. Hilangkan kehidupan kita yang lama. Dosa-dosa, perbuatan kita yang lama. Tinggalkan semua, jangan disisakan. Dan libatkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Beri tempat yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Dia yang memimpin, menjadi kepala dalam kehidupan kita. Sehingga sesuatu terjadi. Suatu ledakan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat saudara, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan dulu, apa yang kita pilihkan dulu, itu menentukan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Begitu juga pada hari ini, setelah kita mendengarkan video saya dan mengambil satu keputusan ingin bertobat sungguh-sungguh, dan saat ini Anda memilih hal yang baik dan benar, maka akan menunjang, akan terjadi sesuatu yang baik di masa depan kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini menentukan masa depan kita. Percayalah saudara-saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Kita semua sama-sama belajar. Saya pun belajar. Semakin hari saya mengoreksi diri, terus mengoreksi diri, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka dari itu saudara, kita baca ayat yang terakhir saudara, di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat kita bertobat sungguh-sungguh, saat ini juga, detik ini juga, maka kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan, maka sesuatu yang jelek, kutuk, kematian, hal-hal yang jelek itu secara otomatis hilang, gugur, punah, binasa. Dan seketika itu juga berkat-berkat dari surgawi, kehidupan, berkat, perlindungan, sesuatu hal yang baik terjadi buat kehidupan kita. Saat itu juga, di saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu hati saudara, saya tidak tahu perilaku saudara. Tapi bagi siapapun yang menonton video ini, jika Anda orang yang dicari Tuhan untuk supaya bertobat, hari ini saya mau berkata, ayo bertobatlah, mumpung ada kesempatan. Kesempatan yang baik di saat kita sehat. Semua baik. Ini kesempatan untuk kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita bisa berubah menjadi ciptaan-ciptaan baru. Maka dari itu saudara, kita jangan salah pilih. Kita harus benar-benar punya satu tekad untuk berubah. Yang suka bohong, jangan bohong. Yang suka marah, jangan suka marah. Yang suka nipu, jangan suka nipu. Yang bermuka dua, sekarang tidak. Yang sering melakukan kejahatan, sekarang benci kejahatan. Maka dari itu, sesuatu terjadi buat kehidupan kita, saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, Roh Kudus bekerja menjamah setiap yang mendengarkan video ini, supaya hati kita dilembutkan, kita mau bertobat sungguh-sungguh, dan kehidupan yang senantiasa yang baik dari Tuhan dilimpahkan buat kita. Mari kita berdoa saudara.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan buat kita semua bahwa kita harus banyak-banyak mengoreksi diri, harus bertobat di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosa kita, karena itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, video ini akan menelusuri hati setiap yang mendengarkan, yang melihat. Dan kami percaya Tuhan, ada berapa orang yang ditegur hatinya dan mau mengambil satu komitmen, mengambil satu keputusan untuk mau bertobat kepadamu. Mari saudara, jika Anda orangnya yang ingin berkomitmen sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama, mari angkat tangan kita saudara. Saya ingin doakan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini melihat video ini dan berkomitmen ingin bertobat sungguh-sungguh Tuhan, dan mengangkat tangan menyatakan berserah kepadamu, menyerahkan kehidupannya dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan pertobatan sungguh-sungguh buat kami semua Tuhan. Kau jamah hatinya, Kau berikan satu ketekatan supaya dapat meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dosa, dan dapat meraih kehidupan yang baru, kehidupan yang Tuhan kehendaki. Berikan kemampuan Allah Roh Kudus, jagai, sertai, dan kami yakin dan percaya Tuhan, janji-janji buat Abraham, Ishak, dan Yakub akan tercurah buat kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Kuatkan iman kami Tuhan, dan kami rindu pertobatan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.